kalau sudah trauma, belajar belum sempurna, dia praktek, kemudian mengalami hal yang buruk, kecelakaan, naik motor, ditakut-takutin, akhirnya seumur hidup takut naik motor, jadi ya udahlah saya nggak bisa naik motor, nggak apa-apa. Baru belajar trading, mengalami kerugian, dimarahi mati-matian. Ya, kalau seorang anak mungkin dimarahin sama mama papanya, kamu itu nggak usah trading-tradingan, sekolah aja yang bener, kuliah aja, nanti udah besar nggak usah jadi trader. Trader itu bahaya, ditakut-takutin Bapak Ibu ya. Kalau suami ditakut-takutin istri, dimarahi mati-matian. Kalau istri ditakut-takutin suami, dimarahi mati-matian, ya seumur hidup dia nggak bisa trading, dia akan jadi orang gaptek seumur hidup Bapak Ibu ya. Kemudian Anda bisa dikatakan gaptek dan tidak mau tahu caranya hanya gara-gara Anda kurang mengenal apa yang akan Anda pelajarin ini. Jadi akhirnya Anda berprasangka yang salah Bapak Ibu. Prasangka yang salah itu membuat orang tidak berani melangkah. Ya, karena dia menganggap ketika dia mendekat, ketika dia melangkah, ketika dia mulai belajar, dia akan masuk ke dalam masalah yang lebih besar. Karena tujuan Anda belajar, tujuan Anda tidak gaptek, tujuan Anda tahu caranya adalah untuk menuju hal-hal yang lebih baik. Tetapi Anda berprasangka buruk. Kalau saya belajar itu, saya akan mendapat hal yang lebih buruk dari sekarang. Jadi saya menutup diri. Nah, seperti itu Bapak Ibu, ya. Ada hal lagi karena Anda tidak memfasilitasi ya proses belajar itu dengan baik. Ya, jadi ada orang-orang yang pernah mencoba untuk belajar, tapi dia berhenti di tengah jalan. Sebabnya apa? Nah, itu Bapak Ibu. Tidak ada fasilitas yang pertama. Kedua, tidak ada mentor. Jadi Anda belajar-belajar dengan maunya sendiri saja. Keliru-keliru, akhirnya capek sendiri, memakan waktu yang banyak. Akhirnya Anda merasa ini sulit, akhirnya Anda berhenti. Tidak ada fasilitas atau tidak ada mentor. Apalagi sih fasilitasnya? Misalkan kalau Anda belajar trading forex tapi Anda nggak punya HP Android, ya gimana? Anda belajar trading forex di Koper Gading ini bersama saya Yani Cahya, ya, -20 MTZ. Tapi Anda nggak punya Telegram, bagaimana Anda bisa belajar? Tidak ada fasilitas yang memadai. Ya, diajarin bikin Telegram, nggak punya HP-nya. Terus gimana? Nggak ada fasilitas. Akhirnya hal-hal tersebut akan menghalangi dan akan membuat Anda menjadi gaptek seumur hidup. Semakin Anda gaptek, semakin Anda klaim Anda gaptek, semakin Anda nggak mau tahu, semakin Anda malas, semakin Anda nggak bisa, semakin Anda ketinggalan, dan itu akan merubah nasib Anda. Yang sebenarnya Tuhan yang Maha Kuasa memberikan satu modal yang sama kepada kita semua pada saat kita lahir, yaitu kemampuan di dalam otak Anda masing-masing. Tetapi Anda sendiri dalam menjalani, Anda memberikan keputusan-keputusan yang salah, sehingga Anda menjadi orang yang terbelakang, ya, ketinggalan, seperti itu. Anda harus memberikan waktu yang cukup Bapak Ibu. Benar-benar ini modal yang utama ketika Anda belajar. Kalau Anda sudah komitmen 1 hari 2 jam, ya lakukan, belajarlah. Apapun mengenai forex, ya. Kemudian kalau Anda udah memberikan waktu, misalkan nggak harian karena Anda orang yang sibuk, saya 1 minggu 1 kali saya kasih waktu 3 jam, boleh, ya. Karena Anda adalah orang bisnismen, punya pekerjaan lain selain Anda belajar forex, punya bisnis lain. Bapak Ibu, cara belajar di Koper Gading MTZ ini itu memang 30 hari 30 hari Anda belajar trading untuk siap menjadi calon-calon trader. Tetapi bukan berarti
30 hari ini benar-benar diterapkan untuk masing-masing orang dengan saklek ya, dengan kaku bahwa harus setiap hari Anda belajar selama 30 hari, enggak seperti itu. Jadi yang dimaksud 30 hari ini adalah materinya adalah 30. Nanti Anda bisa pelajari satu-satu kapanpun Anda ada waktu dan bikin komitmen, dan yang paling penting konsisten. Misalkan 1 minggu 1 kali atau 2 kali, atau bahkan yang punya waktu lebih, misalkan para pensiunan itu bisa memberikan waktu setiap hari, boleh gitu loh. Jadi nanti selesainya nggak harus barengan antara murid satu dengan murid yang lain ya, member satu dengan member yang lain nggak harus barengan, tapi kita belajarnya memang berbarengan di Telegram ya. Ikutin semua arahan-arahan saya, semua audio, semua video ya, semua postingan-postingan baik berupa form, gambar, PDF dan lain sebagainya. Anda lihat semua dan tanyakan ya, kita interaktif, tanyakan kalau ada hal yang tidak jelas. Itulah proses belajarnya Bapak Ibu ya. Jadi Anda harus memberikan waktu yang cukup, memberikan fasilitas yang diperlukan. Apapun itu, misalkan trading dibutuhkan laptop karena tradingnya manual, ya harus disediakan laptopnya. Nah ini harus ada kuota internet, ya harus disediakan kuota internetnya, jangan sampai saya nggak punya internet. Nah belajarnya akan tersedat-sedat Bapak Ibu ya. Fasilitas itu sangat diperlukan. Nah kemudian kembali lagi ada yang namanya kemampuan diri Bapak Ibu ya. Kemampuan diri ini kalau kurang memadai, jadi ada orang-orang tertentu mungkin cara berpikirnya saya sendiri kurang mendalami ya. Jadi dia itu kalau diajarin tuh nggak nangkep-nangkep. Nah ini kan pasti ada hal-hal di balik itu yang sangat panjang sekali ya ceritanya itu, sehingga menjadikan satu pribadi itu yang sulit nangkep. Nah kita nggak mau mengorek-ngorek sampai terlalu dalam, tetapi singkatnya adalah ketika memang Anda memiliki satu pemahaman yang kurang bisa cepat untuk nangkep orang berbicara, orang ngajar ya, edukasi Anda nggak bisa nangkep. Nah itu lain cerita Bapak Ibu ya. Kalau sampai ada di antara Anda yang seperti itu, Anda jangan berkecil hati, karena belum tentu hal itu benar-benar adalah bahwa Anda ini memang nggak pinter, bukan seperti itu Bapak Ibu ya. Bisa jadi karena Anda sudah terlalu lama berada di zona nyaman, sehingga pikiran kita ini tumpul karena kurang diasah, karena kurang dilatih ya. Kayak kalau kita udah lama nggak pernah berenang, maka pertama kali berenang itu akan kaku semua ya, padahal bisa berenang. Seperti orang yang nggak pernah nyetir mobil, walaupun dia udah nyetir mobil ya, tapi dia tidak terasa, dia lama akan menyesuaikan lagi. Apalagi biasanya nyetir mobil kecil tiba-tiba harus jadi mobil yang besar, bentuknya beda, caranya beda, bukan berarti nggak bisa ya. Anda harus lebih sabar. Nah ini masuk di dalam integritas karakter ya, karakter seorang trader. Anda harus lebih sabar. Supaya apa? Supaya pelan-pelan nanti Anda akan terbiasa dengan belajar, Anda akan terlatih dan Anda akan bisa. Yakinlah bahwa Anda akan bisa. Anda pasti bisa. Nah, memang butuh waktu lebih lama daripada orang-orang yang lebih cepat nangkep Bapak Ibu ya. Orang yang cepat nangkepnya itu belajarnya lebih cepat. Orang yang nggak cepat nangkepnya itu belajarnya lebih lama. Dan jangan Anda keburu klaim diri Anda, saya ini gaptek, saya ini bodoh, pasti nggak bisa. Keliru Bapak Ibu. Anda harus sabar, Anda harus mencoba terus, Anda harus jalani prosesnya ya. Tetapi Bapak Ibu, hal ini juga tidak bisa berlarut-larut, karena di dalam trading forex ini ada begitu banyak solusi ya. Kita bisa dapetin duit, tujuan utama Anda adalah sukses.
sukses secara finansial itu tidak bisa dipungkiri, ya. Jadi mata kita tertuju bagaimana saya bisa sukses finansial melalui dunia forex ini. Kalau memang benar-benar Anda sudah coba sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali sampai Anda akhirnya merasa ini terlalu lama dan terlalu berlarut-larut, ya memang harus di stop. Tidak bisa berlarut-larut bukan berarti Anda tidak mau belajar, tetapi Anda harus mensortir apa yang Anda tidak bisa. Ya, itu harus di shortcut. Saya bilang harus ada jalan pintasnya, harus ada solusinya supaya Anda bisa mendapatkan percepatan finansial. Tetapi percepatan finansial ini dengan solusi yang saya katakan bukan berarti melemahkan semangat Anda untuk belajar, karena itu keliru. Ya, karena kalau sebenarnya Anda ini mampu tapi Anda melemahkan semangat Anda untuk belajar, Anda hanya mau shortcut, kembali lagi Anda akan menjadi orang yang terbelakang, ketinggalan, akan mengalami kesulitan, rasa percaya diri kurang, pergaulan juga akan tersisi. Kenapa? Karena Anda hanya menggantungkan hidup Anda pada orang lain. Jadi maksud saya shortcut di sini bukan berarti Anda membuang semua yang perlu Anda pelajari, tetapi Anda buang hal-hal yang memang Anda tuh sudah pasti nggak bisa melakukannya. Ya. Nah, sementara Anda nggak bisa melakukannya, Anda bisa pakai cara shortcut. Misalkan, Anda nih kepingin jadi seorang trader, pengen dapetin duit dari trading forex, tapi Anda belum belajar A, B, C, D, E, F, G, masih benar-benar minus, nggak ngerti apa-apa. Oke, supaya Anda bisa cepat melangkah trading forex, Anda cari tahu satu bagian aja. Misalkan, saya mau tahu robot forex dulu. Itu yang lain diminggirin dulu. Shortcut namanya. Saya mau tahu robot forex dulu. Oke. Oh, ternyata robot forex itu seperti ini. Oke. Saya mau belajar robot forex dulu. Oke. Anda belajar robot forex dulu dan Anda trading, Anda dapat hasil, Anda senang, sambil jalanin prosesnya Anda juga belajar trading manual. Misalkan seperti itu. Ya. Jadi nggak buang waktu. Nggak berlarut-larut, nggak terlalu lama. Take action itu adalah langkah pertama. The first step adalah take action. Anda berani untuk take action. Maka saya selalu katakan take action. Berulang-ulang saya katakan seperti itu. Orang saya nggak ngerti apa-apa kok disuruh take action. Cari tahu satu bagian dulu. Lakukan apa yang bisa Anda lakukan terlebih dahulu. Jangan menunggu Anda bisa semua. Ya, Anda belajar. Jadi Anda balik, Anda mulai dari apa yang bisa Anda mulai dahulu. Ya, jangan tidak action sama sekali. Nah, sampailah satu saat Anda sudah tahu secara keseluruhan dan Anda tahu kelebihan Anda, perkuat kelebihan Anda dan Anda tahu kelemahan Anda. Nah, ketika Anda tahu ada kelemahan di situ, Anda harus cari solusi. Oh, saya lemah di sini. Oh, saya ini lemah dalam hal misalkan hitung-hitungan money management. Oke, gimana caranya saya supaya bisa? Nah, itu nanti Anda cari solusi. Misalkan ketika harus ngitung money management, saya mau dibantu oleh Ibu Yani. Nah, tapi yang lain-lainnya bisa. Oke, setiap kali hitungan money management kita bantu. Untuk sementara waktu. Tetapi Anda tetap mau berkembang. Anda tanya terus, Anda komunikasi terus. Kok bisa segitu ya Bu Yani lotnya? Gimana cara ngitungnya? Itu Anda pelajarin terus. Tetapi bukan berarti saat Anda belajar, Anda harus nungguin nggak take action. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Anda harus mau belajar menjalani prosesnya dengan tekun. Saya yakin Anda pasti bisa. Ya, Anda pasti bisa. Percaya saja. Anda bukan orang yang gaptek. Anda hanya nggak tahu caranya dan Anda harus cari tahu caranya dengan cara belajar. Oke, sekarang mari kita akan merenungkan masing-masing ya.
dari diri kita, Bapak Ibu sekalian. Coba Bapak Ibu pejamkan matanya sekarang, kemudian ngomong dengan dirinya sendiri. Ya. Self talk, ya. Self talk, ngomong sama dirinya sendiri. Saya bukan orang gaptek. Selama ini jika saya mengklaim saya gaptek, saya salah. Saya bukan orang gaptek. Saya tidak mau gaptek. Saya adalah orang yang cerdas. Saya adalah orang yang mau belajar dan saya mau tahu caranya. Saya bukan orang gaptek. Selama ini hanya tidak tahu caranya. Hari ini saya mau semangat belajar. Belajar dan belajar. Oke? Tanamkan dalam pikiran Anda. Bapak Ibu sekalian ya. Saya bukan orang gaptek. Saya hanya tidak tahu caranya. Dan hari ini saya mau berubah. Saya mau belajar supaya saya tahu caranya. Oke Bapak Ibu, paham semua ya? Terima kasih dan saya doakan semoga proses belajar Anda ini lancar-lancar sampai Anda sukses ya. Terima kasih, salam sehat, sehat tubuhnya, sehat teknik tradingnya dan salam profit luar biasa.